kembali dalam ibadah Twilight Youth Ministry. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita dengan sikap yang tunduk kepada Tuhan, kita akan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi
Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk menolong kita mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan ini dan memampukan kita menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada saat ini kami bersama-sama, yaitu semua youth yang ada di True Light yang mengikuti siaran melalui YouTube link kami. Biarlah sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Berkati akan kebenaran firman, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang hidup itu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan membuka Alkitab kita, terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru menurut Injil Yohanes pasal 15. Kita akan membaca ayat ke-13 hingga ayat yang ke-14. Yohanes pasal 15 ayat 13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dalam tema yaitu mempersiapkan generasi penerus. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan ada 3 prinsip kebenaran rohani bagaimana mempersiapkan generasi penerus. Generasi penerus seperti apakah ya yang harus disiapkan, terutama di tengah-tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat ya. Bahkan kaum muda sekarang ini juga disebut adalah kaum milenial. Bagaimana kita mempersiapkan generasi penerus, generasi milenial yang takut akan Tuhan, sehingga mereka sejak masa muda mereka benar-benar dipersiapkan menjadi generasi yang unggul, generasi yang diberkati oleh firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ada banyak sebutan untuk generasi pada saat ini. Adik-adik mungkin pernah mendengar ada yang disebut generasi Z atau generasi Alpha. Yang terakhir, pengaruh perkembangan teknologi sehingga ada istilah kita ada di dalam masa yang disebut yaitu 4.0. Ya. Kenapa? Karena ini merupakan ketindaklanjutan daripada 3.0, di mana sejak tahun 1969 itu terjadi perubahan signifikan di mana munculnya komputer, kemudian otomatisasi. Ya. Nah, di era sekarang ini dikatakan kita memasuki era 4.0, di mana dari masa otomatisasi itu berkembang dengan perkembangan cyber, internet yang begitu cepat. Sehingga generasi saat ini benar-benar adalah generasi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, jika kita tidak memiliki filter yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka itu berarti kita sedang mempersiapkan generasi kita untuk kehilangan daripada arah yang sebenarnya. Nah, malam hari ini saya akan sharekan untuk adik-adik sekalian bagaimana kita dipersiapkan sebagai generasi milenial, generasi penerus yang takut akan Tuhan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk adik-adik sekalian. Generasi penerus, generasi milenial yang dipersiapkan dengan baik, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dikatakan adalah generasi yang harus dibangun dengan rasa kasih yang mendalam, ya, kasih yang mendalam. Oleh karena itu dikatakan dalam teks firman Tuhan Yohanes pasal 15, dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, teladan kasih itu sendiri adalah beralamatkan kepada pribadi Yesus. Kita tahu Yesus adalah kasih itu sendiri, dan kasih Yesus itu tidak menuntut balas. Oleh karena itu, kalau Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, maka kita juga sebagai generasi muda, kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang kita rasakan. Kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tanpa pamrih sudah diberikan kepada kita.
Nah, sebagai generasi penerus, sebagai generasi muda, mari kita mulai menanamkan sikap kasih itu dalam diri kita sendiri. Ada 3 aspek kasih yang harus kita benar-benar mengerti. Kalau kita sudah menerima kasih daripada Tuhan, maka kasih yang vertikal itu, kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Orang-orang yang mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, kalau dia tidak mengasihi sesama, itu omong kosong. Oleh karena itu adik-adik, penting sekarang bahwa kita sebagai generasi penerus, kita harus memiliki kasih itu. Kasih yang sempurna Tuhan berikan bagi kita. Karena itu kita merefleksikan kasih itu kepada Bapa kita. Dan kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita tidak boleh memandang status sosial siapa teman kita. Apalagi sesama anggota di True Light Youth. Mari kita mengasihi teman-teman kita. Kita peduli kepada mereka. Kita harus memperhatikan sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, maka kita juga akan mengasihi secara internal untuk diri kita sendiri. Saya rindu, ya, youth di True Light benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri bukan mengasihani diri sendiri. Karena itu kita tidak usah pesimis, kita tidak usah minder dengan apa yang ada dalam diri saya. Ya, kita dilahirkan di dunia ini melalui orang tua kita dengan karunia-karunia yang luar biasa. Tatkala kita hidup di dalam apa yang Tuhan inginkan. Karena itu miliki kasih. Ketika kasih ada dalam hidupmu, maka Anda akan menjadi generasi yang luar biasa. Generasi yang mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Yang kedua, yaitu bagaimana mempersiapkan generasi penerus. Yaitu ketika kita memiliki kasih, yang kedua jangan lupa, kita harus juga memiliki karakter atau sikap berkorban. Mau berkorban untuk siapa? Untuk sesama kita. Mau berkorban untuk siapa? Untuk apa yang Tuhan mau melalui kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik yang dicintai Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa berkorban itu hanya boleh dimiliki oleh orang-orang yang dewasa tentunya, orang tua. Tapi sekalipun kita masih muda, ya, sekalipun kita mungkin masih sangat belia, tapi nilai pengorbanan ini penting. Ya. Adik-adik, malam ini juga mau mengikuti ibadah youth, walaupun lewat YouTube link ini. Tapi ini sebenarnya contoh kecil tentang pengorbanan. Adik-adik mengorbankan waktu adik-adik sejenak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi teman-teman yang sudah terlibat dalam pelayanan, ingat apa yang Anda lakukan itu dalam pelayanan pun, itu merupakan sebuah pengorbanan. Tapi kalau kita lihat pengorbanan apa yang kita lakukan sebenarnya jauh sebelumnya sudah diberi contoh teladan oleh Yesus Kristus. Yaitu dia berkorban di atas kayu salib. Sebagai seorang sahabat yang setia. Yang mengasihi adik-adik dan kita semua. Karena itu milikilah jiwa pengorbanan. Mulai dilatih sejak muda. Kita harus siap berkorban waktu kita. Dan sewaktu-waktu kita bukan hanya berkorban waktu, kita juga mungkin berkorban untuk tenaga kita. Adik-adik yang masih belajar, baik di sekolah ataupun masih mahasiswa, bahkan ada yang sudah bekerja, harus mengorbankan waktu, menyisihkan waktu untuk pelayanan, menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang baik, memuliakan Tuhan. Selalu ada pengorbanan. Bahkan kadang-kadang kita harus siap mengorbankan perasaan kita. Disalap mengerti oleh sahabat kita, oleh kawan kita. Jangan cepat atau mudah tersinggung. Ya, karena sewaktu-waktu Tuhan izinkan kita untuk mungkin diremehkan, untuk tidak dianggap, untuk tidak dilihat sama sekali. Tapi kalau kita punya jiwa, kita punya hati mau berkorban, maka saya yakin dan percaya ini akan membuat mental generasi penerus, generasi milenial di dalam Tuhan semakin kokoh. Dan itu harapan saya untuk semua youth di True Light ini. Yang ketiga, saya catat di sini bahwa yang tidak kalah pentingnya untuk mempersiapkan generasi penerus yang sungguh luar biasa di hadapan Tuhan, yaitu soal ketaatan, kesetiaan. Penting. Banyak orang memulai sesuatu dengan begitu bersemangat.
tapi kemudian tidak mengakhiri dengan baik. Ya. Banyak orang juga yang begitu berapi-api pada awalnya, tapi kemudian dalam pertengahan perjalanan mereka pergi. Mereka tidak mau lagi. Untuk apa datang di youth? Kok selalu yang diperhatikan mereka saja, orang-orang itu saja, sementara saya tidak diperhatikan. Akhirnya ketaatan dia, kesetiaan dia bukan kepada Tuhan, tapi kepada komunitas, tetapi kepada kelompok. Kalau adik-adik mau menjadi generasi penerus yang hebat, yang diberkati Tuhan, pertama taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan itu secara simpel, secara sederhana. Dimulai dengan bagaimana Anda memberi diri dalam waktu doa kepada Tuhan. Membaca Alkitab, merenungkan, kemudian sharingkan dalam kehidupan praktis tiap-tiap hari dalam hidup. Apapun adik-adik yang masih pelajar, mahasiswa yang sudah bekerja, kalau Anda taat, mulai dari hal-hal yang kecil, taat kepada firman Tuhan yang utama, taat kepada apa yang orang tua inginkan bagi kita. Tidak ada orang tua satupun yang menginginkan anak-anaknya gagal. Karena itu apapun yang disarankan oleh orang tua kita, mari belajar taat. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Taat kepada gurumu. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ketika diberikan tugas dalam tugas-tugas sekolah, taatlah itu. Ya, lakukan dengan senang hati, karena itu juga untuk masa depan adik-adik sekalian. Ketika engkau belajar sebagai seorang mahasiswa, taat. Ya, kalau boleh berikan yang terbaik seperti apa yang Tuhan mau, sehingga lewat ketaatan belajar Anda menyenangkan Tuhan dan Anda menyenangkan orang tuamu yang sudah berkorban untuk membiayai pendidikan. Taatlah, ingatlah orang tua. Dan saya akan dipercaya malam hari ini semua adik-adik diberkati Tuhan dengan mengingat 3 kunci ini. Bagaimana kita dipersiapkan menjadi generasi penerus. Generasi penerus yang diberkati Tuhan, yaitu generasi yang memiliki kasih. Generasi yang memiliki sikap berkorban. Ada pengorbanan. Ya. Dan generasi yang taat. Generasi yang setia. Mulai dari hal-hal kecil yang dipercayakan bagi kita. Mari kita lakukan itu dengan setia. Karena kita tahu, kalau kita diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan, bukan supaya kita kelihatan hebat, dipuji orang, bukan itu. Motivasi kita mau taat, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengajarkan tentang ketaatan, sampai mati di atas kayu salib, untuk adik-adik dan saya dan semua kita. Doa dan harapan saya, biarlah True Light Youth terus eksis, ya, terus bertumbuh, berkembang, saling peduli satu dengan yang lain, dengan melihat prinsip-prinsip ini menjadi generasi penerus yang kuat di dalam Tuhan, dengan mengingat kebenaran firman Tuhan pada malam hari. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, berkati kebenaran firman-Mu, berkati semua adik-adik dalam True Light Youth yang mengikuti siaran YouTube link ini. Biar mereka juga diberkati, diberikan pengertian, dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Sebagai generasi penerus di dalam Tuhan, biarlah kasih menjadi bagian dalam hidup kami. Pengorbanan, kerelaan hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ketaatan Tuhan taruh dalam hidup kami masing-masing. Berkati firman-Mu, berkati semua adik-adik ini. Terpujilah Kristus, dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan menutup ibadah kita akan pujian doa yang best. Berikan
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.